Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nicholas Mezelira, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu diagram alir perencanaan pasak. Nah, sebelum saya mulai, di sini mungkin ada beberapa poin yang ingin saya tegaskan atau saya terangkan. Di antaranya itu di sini jenis pasak yang dipakai itu pasak benam. Dia mempunyai penampang segi empat, di mana bentuknya itu terdapat bentuk prismatik dan tirus. Nah, kadang-kadang si pasaknya ini dia diberi kepala untuk memudahkan pencabutannya. Yang ketiga, kemiringan bentuk tirusnya itu pada umumnya dia 1:100. Nah, yang terakhir, dia lebih baik dipilih bahan pasak yang lebih lunak. Untuk apa? Jadi dia lebih, sehingga pasaknya ini akan lebih dulu rusak daripada si porosnya ini. Nah, baik, lanjut. Jadi sebagai contoh untuk merencanakan poros ini, yang mohon maaf, yang dibebani dengan puntitan murni atau gabungan puntiran dan lenturan, di mana diameter poros dan pasak ini serta alurnya yang akan ditentukan. Jadi gabungan antara puntiran dan lenturan ini, diameter poros sama pasarnya ini serta alurnya dia akan ditentukan ke momen rencana dari poros. Nah, jadi rencana dari poros ini adalah diibaratkan T dengan satuan kilogram dan milimeter, dan diameter porosnya ini adalah ds dalam satuan milimeter. Maka gaya tangensial F dalam satuan kilometer pada permukaan poros adalah F sama dengan T per ds dibagi 2. Kira-kira seperti ini. T dibagi ds bagi 2. Kira-kira seperti ini. Kalau kurang jelas. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan juga ya, bahwa lebar pasak sebaiknya itu di antara 25% sampai 35% dari panjang poros. Nah, jadi panjang pasak ini jangan terlalu panjang dibandingkan diameter poros. Dia antara perbandingannya itu 0,75 sampai dengan 1,5. Karena lebar sama tinggi pasak itu udah ada standarnya, sudah distandarisasi, sehingga beban yang ditimbulkan oleh gaya F yang besar hendaknya diatasi menyesuaikan panjang pasak. Mungkin seperti itu. Nah, namun jadi demikian, pasak yang terlalu panjang ini dia tidak dapat menahan tekanan gitu ya. Jadi panjang pasak ini, walaupun pasak yang tidak terlalu panjang, tidak dapat menahan tekanan yang merata pada permukaannya. Kita lanjut ke diagram alir perencanaan pasak. Yang paling atas itu ada yang pertama, daya yang ditransmisikan dalam satuan kW ya, dan putaran poros N1, satuannya RPM atau revolution per minute. Kedua itu daya rencana PD atau KW. Ketiga, faktor koreksi FC. Keempat, momen rencana T dalam satuan kilogram dan milimeter. 5, bahan poros, perlakuan panas, kekuatan tarik. Yang keenam, tegangan geser poros yang diizinkan. Ketujuh, faktor koreksi untuk puntaran KT, faktor lenturan CB. Jadi yang ketujuh ini faktor koreksi untuk putaran KT ya, faktor lenturan CB. Ke-8 ini diameter poros dalam satuan milimeter. Ke-9, gaya tangesial kalau nggak salah, tangesial namanya. 10, pasak. Nah, pasak ini dia lebar dikali tinggi kedalaman alur pasak. Yang ke-11, bahan pasak, perlakuan panas, kekuatan tarik dan faktor keamanan. Selanjutnya ada tekanan permukaan pasak yang diizinkan. Mohon maaf.
Selanjutnya yaitu panjang pasak dari tegangan geser. Jadi panjang pasak dari tegangan geser dan tegangan permukaan yang diizinkan. Selanjutnya harga terbesar dari antara L1 dan L2. Jadi harga terbesar antara L1 dan L2 atau panjang pasak dan L. Selanjutnya nomor ke panjang pasak LK milimeter dalam satuan milimeter. Selanjutnya B strip DS sama dengan 0,25 dikurang 0,35. LK D3 sama dengan 0,75 dikurang 1,5. Nah, yang terakhir ukuran pasaknya itu dia lebar dikali tinggi panjang pasak, bahan panas dan diperlakuan panas. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.